tafahum. Tafahum di sini para jamaah sekalian adalah saling memahami. Satu sama lain itu harus saling memahami. Termasuk kemarin sudah kita bahas bagaimana karakter. Kemudian juga seperti apa sih seluk-beluk dari saudara saya. Atau kalau misalkan berbicara golongan atau berbicara ormas misalkan kalau yang ada di Indonesia, maka tentunya harus saling memahami tentang bagaimana strategi dakwah termasuk di dalamnya untuk memahamkan umat sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa sangat diperlukan sekali saling tafahum agar kita tidak saling mencurigai, agar di antara kita sesama kita akan selalu terjalin yang namanya komunikasi yang baik. Sehingga ketika saling memahami, oh ternyata kalau saya ini prinsip dakwahnya seperti ini hubungannya dengan bagaimana kita berkiprah di umat. Oh ternyata saudara saya prinsip dakwahnya seperti ini. Bisa kita tarik garis lurus, misalkan di Indonesia ini kita menjumpai dua ormas besar para jamaah sekalian. Satu yang berdiri pertama kali adalah di sini yang kita kenal ada Muhammadiyah. Kemudian setelah itu menyusul setelahnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. Dari kedua ormas besar ini memiliki ciri khas dan gaya berpikir yang tentunya berbeda-beda. Yang pertama, kalau kita lihat dari gerakan Muhammadiyah ini lebih kepada gerakan dakwah, kemudian tajdid, dan lebih kepada bagaimana pendidikan itu diprioritaskan, mencetak generasi intelektual. Maka termasuk di dalamnya juga menciptakan yang namanya sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan formal. Kemudian setelah itu juga yang namanya mendirikan universitas-universitas. Dan ini juga tidak dihilangkan dari jasa-jasanya untuk selalu menjaga umat ini dari ketergelinciran. Nahdlatul Ulama, kita lihat bagaimana dengan cerminan kiai-kiainya. Mereka selalu berjuang melalui pondok-pondok pesantren dengan sistem sorogannya, dengan kajian kitabnya, memahamkan umat ini. Itu juga sama. Semuanya punya dalam bahasa kerennya mungkinlah stressing ya. Semuanya memiliki memiliki tempat atau pos-pos masing-masing yang tentunya di sini harus saling memahami. Yang A tadi dengan bergerak dan pendidikan, kemudian yang B ini dengan dakwah, yaitu dengan melalui pondok-pondok pesantren. Kemudian kalaupun mungkin ya sekarang juga untuk Muhammadiyah juga banyak pondok pesantrennya ya. Tetapi memang lebih banyak bergerak di bidang dakwah sosial, kemudian termasuk di dalamnya adalah ya tajdid amar ma'ruf nahi mungkar melalui lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi dua-duanya sangat berperan penting. Dua-duanya berperan aktif di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini agar din Islam, agar din Allah Subhanahu wa taala senantiasa lestari dan terjaga di muka bumi ini, khususnya adalah di bumi Indonesia. Maka tentunya kita semua sebagai kaum muslimin juga patut untuk bersama-sama kita merapatkan barisan, saling memahami satu sama lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang di dalam saling memahami, di dalam saling pengertian di antara kita. Maka ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang. Yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah berpegang teguh dengan Allah. Maksudnya di sini adalah menjadikan Allah tempat kembali dari segala bentuk persoalan, dari segala bentuk permasalahan apapun, sehingga semuanya akan kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaji, yang kemudian dijadikan sebuah produk hukum dan kemudian final, yaitu oleh para alim ulama kita. Karena apa? Tanpa kita berpegang kepada Al-Quran, artinya kepada Allah adalah kepada Al-Quran, kemudian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya, pasti akan menemui jalan buntu atau bahkan mungkin pertikaian demi pertikaian tidak mungkin bisa dihindarkan. Karena apa? Kullu ra'sin ra'yun. Ini yang perlu kita pegang. Setiap kepala punya pemikiran masing-masing. Antara kita saja dengan lingkup kecil seperti ini dari jamaah pengajian saja, itu beda-beda. Ada yang minta ketika snack pengajian itu saya pengennya teh hangat.
Yang satunya ternyata minum teh hangat nggak bisa karena kencing manis. Mintanya air bening yang hangat. Air bening hangat ternyata mungkin misalkan dia juga kurang suka, senangnya kopi biar nggak ngantuk. Nah itu beda. Tapi ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka qanaah dengan tripanca misalkan, minimal seperti itu kan. Nah, maka setiap kita berukhuwah Islamiyah, agar kita saling memahami, saling tafahum satu sama lain, termasuk di dalamnya kita juga harus berpegang erat dengan yang namanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul dipraktekannya. Artinya yang sudah dipraktekkan oleh para ulama salafus sholih. Jadi jangan agak asing dengan bahasa salafus sholih. Kalau kita berujuk kepada dua golongan tadi ya, dua ormas besar tadi, Muhammadiyah mengenal salafus sholih, kemudian NU juga mengenal salafus sholih. Yang tidak mengenal berarti kurang ngaji, intinya gitu aja sebenarnya. Yang tidak mengenal bahasa salafus sholih berarti sebenarnya nggak ngaji. Karena apa? Seolah-olah kalau itu berarti ada pendakunya sendiri. Kelompok A misalkan ngaku-ngaku salafus sholih. Enggak seperti itu. Semuanya juga merujuk kepada bagaimana mereka ini salafus sholih di dalam mengamalkan ajaran Islam. Bahkan kalau kita melihat ya, kalau kita misalkan berdiskusi dengan pondok-pondok dari Nahdlatul Ulama misalkan, mereka terkenal dengan pondok salafiyah. Maksudnya pondok salafiyah itu apa? Yaitu merujuk kepada pemahaman salafus sholih maksudnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, nah ini harus kita paham. Maka berpegang kepada salafus sholih itu adalah kunci utama persatuan. Itu adalah kunci utama untuk kita saling memahami. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billah, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi. Nah ini garis tekannya ya. Di sini titik tekannya ya. Di sini titik tekannya bahwa dan berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan karunia. Wa yahdihim ilaihi siratal mustaqima. Dan pasti Allah akan menunjuki mereka, siapapun yang mereka bersaudara karena Allah, mereka saling tafahum, saling memahami, yaitu dengan garis yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan juga dipraktekkan oleh para salafus sholih, maka mereka akan diberi petunjuk dengan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ini jangan keluar dari koridor tersebut. Maka kalau kita lihat bagaimana Muhammadiyah tadi yang muncul di awal-awal ya, sebelum kemerdekaan bahkan ya, itu ada yang namanya mereka ini majelis tarjih. Dan itu semuanya dihasilkan, dirumuskan dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, dari ijma' para sahabat, para ulama, kemudian qiyas termasuk di dalamnya, sehingga dirumuskan menjadi pedoman untuk warga Muhammadiyah. NU juga punya yang namanya Lembaga Bahthul Masail, pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama misalkan. Diambilkan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Karena memang alur ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alur ilmu yang diakui oleh para ulama itu adalah termasuk Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalaupun dalil-dalil yang lain juga ada yang mengakui, ada yang tidak, akan tetapi tetap menjadi satu hal yang memang dibolehkan di dalamnya. Termasuk Bahthul Masail itu juga sama, diambilnya dari sumber-sumber yang valid, dari sumber-sumber yang memang bukan sumber-sumber yang asal-asalan, bukan ecek-ecek. Nah, maka dalam hal ini tentunya kita patut untuk menyatukan itu semuanya. Artinya menyatukan itu bukan harus barang-barang kemudian jadi satu, tidak, akan tetapi saling memahami itu adalah solusi terbaik, sebagaimana mereka-mereka para salafus sholih terdahulu. 4 imam mazhab itu tidak kemudian selalunya mereka ini satu seia sekata di dalam hal fikih ya, kemarin sudah kita bahas, akan tetapi saling menghargai,
saling memahami. Nah itulah, itu yang perlu kita lakukan pada akhir zaman ini. Di tengah gejolak fitnah, banyak sekali fitnah-fitnah yang kemudian mencoba untuk menggerus akidah kita, termasuk di dalam hal ini juga mencoba untuk mengorek-ngorek persatuan dari kaum muslimin. Waliyadzubillah. هبت كالريح قوية جبت كالنار مضية